ke part 2 lanjut dari minggu kemarin, Backpacker ke Akso apakah bisa? Oke, perkenalkan saya Shirley, Bapak Ibu, tim Akso, Ayo ke Akso Community, insya Allah akan memandu acara pada malam hari ini. Setelah tadi kita perkenalan ya, biar suasananya makin akrab, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung simak pemaparan dari Mbak Butet atau dari Bu Eli kepada Bu Eli Lubis. Dipersilahkan waktu, tempat, dan juga layarnya. Oke, baik. Masih kelas B. Oh iya, padahal sudah nggak kuliah lagi, tapi masih kelas B ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, eh, Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul lagi. Dan seperti janji saya pekan yang lalu bahwa kita akan bahas lebih detail tentang bagaimana teknis backpacker ke Akso untuk di bulan Januari dan bulan Desember ini. Tapi sebelumnya untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk kelancaran pada Zoom pada malam hari ini, mari sama-sama kita eh, beristighfar dulu dan kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bu. Sudah 81 orang. Yang kemarin berarti nanya online ada 170-an orang yang live em, di Zoom minggu kemarin, tapi sekarang ada 81. Oh, makin banyak. Baik, siap. Baik, teman-teman sekalian, hmm, sudah dapat belum gambaran seperti apa backpacker ke Akso pada pertemuan Rabu yang lalu? Boleh open mic, boleh lah. Nggak usah di chatting, boleh. Sudah dapat gambaran belum? Atau masih kita harus ulang lagi nih? Ibu Afwan mungkin bisa diulang ya karena saya kemarin kebetulan nggak ikut yang Zoom meeting yang kemarin. Belum, baru mau peraturannya. Oke, siap. Oke, siap. Untuk lebih jelasnya nanti kasih linknya, Rasel. Ya, Dengan Ibu siapa tadi? Saya tidak bisa lihat. dengan Bu Hevi tadi ya. Siap, Bu Hevi nanti boleh WhatsApp aja ya ke saya. Nanti saya Boleh kirimkan. di-share di chat, boleh linknya. Jadi untuk yang mau lebih jelas seperti apa gambarannya bisa dibuka ya rekamannya karena itu sekian jam. Jadi kita tidak akan mengulang dari awal, tapi saya hanya sedikit mengulas sedikit saja. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud backpacker di sini tetap menggunakan jasa travel ya. Jadi tidak murni eh, backpacker murni. Kalau memang mau backpacker murni bisa, tapi ngurus visanya harus ke Singapura atau ke Bangkok. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, pada keberangkatan di Desember dan Januari nanti, insya Allah saya akan berangkat juga. Dan ada beberapa grup yang juga nanti akan berangkat di bulan Desember dan Januari. Itulah kenapa kami membuka diri untuk yuk yang mau ke Akso, tapi tidak perlu mengambil paket full dari Jakarta, tapi ketemu di Jordan, ayo, karena kita ada grupnya. Nah, itu gambarnya seperti itu. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, izin saya akan melanjutkan pembahasan ya. Untuk yang belum nanti dibuka dulu ya, eh, apa namanya Zoom kemarin karena ini terkait dengan regulasi-regulasi di dua negara yang akan kita kunjungi. Baik, slide show-nya gimana ini, Neng? Oke, siap. Kita sekarang akan bahas tentang term condition, tapi sebelumnya boleh izin Bapak Ibu sekalian yang kemarin sudah bertanya-tanya dan sudah daftar, ada online di sini? Online, Bu. Wes, Mbak Ade, siap. Lalu ada juga siapa Neng yang kemarin Neng?
Nggak Pak masuk ya? Karim dari Lombok. Dari Lombok ada, lalu ada yang dari Jogja juga sudah daftar ya. Oke, siap. Sekarang kita akan bahas term conditionnya. Ini Mbak Ade ini luar biasa nih. Kita belum bahas term condition tapi langsung saja kirim berkas. Gak sabar. Oke, baik. Bismillah. Baik, Bapak Ibu sekalian, eh sekarang kita akan bahas term condition karena kalau kita bahas satu persatu itu agak riuh juga ya karena tiap grup itu beda-beda. Yang pertama adalah satu. Pertama, syarat untuk bergabung. Nah, ini saya tulis di sini agar apa? Agar Bapak Ibu memahami bahwa ini bukan paketan reguler, ya. Bukan paketan yang Bapak Ibu ngirim uang langsung duduk manis yang penting berangkat. Tapi di sini harus ada effort Bapak Ibu untuk mencari tiket, untuk menyesuaikan jadwal gitu ya. Tapi itu pun kita bisa bantu nanti ya Rasel ya, kalau memang ada yang butuh bantuan tiket. Tapi terus terang, harga tiket di kami lebih mahal daripada yang ada di Agoda, yang ada di trip.com karena kami butuh effort juga untuk mencarinya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian izinkan saya untuk membahas tentang syarat bergabung pertama ya. Yang pertama apa? Mandiri. Ya, pertama mandiri. Mandiri dalam bidang apa? Mandiri dalam bidang nanti cari tiket, lalu nanti misalnya dari airport menuju ke hotel naiknya apa? Grab misalnya gitu, atau naiknya nanti dijemput orang atau apa gitu kan? Itu saya harapkan Bapak Ibu mandiri. Untuk yang belum pernah keluar negeri, saya tidak sarankan bergabung di backpacker ini, tapi berangkat dari Jakarta aja bareng. Kita ada barengannya, ya. Kita ada barangannya tanggal 20 berapa Neng? 9 ya. Dari Indonesia tanggal 26 itu ada barangannya ya. Tapi kalau memang mau bergabung dengan kami yang sudah ada grupnya, syaratnya mandiri. Jadi dalam cari tiket ke Aman itu sendirilah, sendiri. Tapi sebelum isut saran saya konsultasi ya. Ada nomor telepon Rasel, ada nomor telepon siapa namanya Shirley, tapi atau ngomong di Ngobet, ngobrol di Ngobet aja. Saya dapat tiket tanggal sekian, mungkin ada teman-teman yang mau join, gitu ya. Itu bisa seperti itu. Tapi kalau ternyata nggak bisa juga, kami bisa bantu, tapi dengan biaya yang agak lebih mahal karena yang mengerjakan nanti teman-teman dari tim UBP. Itu mandiri. Terus bagaimana kalau misalnya dia mandirinya itu butuh orang menggunakan kursi roda ya. Kalau ada yang mendampingi boleh ya. Kalau ada yang mendampingi boleh. Jadi dia sehat lahir batin gitu ya. Punten kalau misalnya ada yang eh, penyakit parah tolong disampaikan di awal. Kenapa? Karena di Akso ini kita tidak ada hubungan diplomatik. Kalau sampai dirawat di Akso itu agak sedikit riweuh gitu ya, karena kita tidak ada hubungan diplomatik. Jadi saran saya untuk yang punya penyakit-penyakit berat tidak ikut di grup backpacker ini, tapi ikut di grup yang reguler karena biayanya juga beda dan juga asuransinya itu juga beda. Lalu selain mandiri, Bapak Ibu sekalian, saya juga minta Bapak Ibu itu pertama ini bahasa saya bahasa gaul ya, rajin membaca dan gemar menabung kesabaran. Kenapa? Kadang sudah ada di Zoom, sudah ada di apa PPT. Kan PPT tinggal di capture ya kalau dari HP atau dari laptop. Lalu sudah ada di nanti Bapak Ibu akan mendapatkan itinerary. Nanti sudah ada term condition ini juga nanti akan Bapak Ibu dapatkan dalam bentuk apa namanya file gitu. Kadang hal yang sudah ada di situ ditanya lagi. Itu terus terang untuk kami yang apa namanya di kantor ini, kadang ini kenapa sih emang nggak baca Pak? Jadi baca dulu, saran saya baca dulu. Yang tidak ada atau kurang jelas boleh ditanya ya. Boleh kami membuka diri atau nanya di grup mungkin teman-teman juga akan menjawab nanti di grup ngobet itu. Itu saran saya itu. Dan yang kedua menabung kesabaran apa? Kadang kami tuh menjawabnya agak lama gitu ya. Karena pertama
Untuk yang paketan Akso Backpacker ini memang banyak sekali yang japri. Banyak sekali yang japri. Jadi ada beberapa yang kadang dibalasnya baru sekian jam kemudian. Kalau japri ke saya bahkan 2 hari kemudian baru dibalas. Jadi tolong jangan japri ke saya, ngomong aja di grup ya. Di grup Ngobet bahas aja tentang apa namanya misalnya mau cari tiket atau mau ngambil paket yang mana gitu. Jadi teman-teman bisa dapat gambarannya lebih jelas dan insya Allah teman-teman yang ada di grup Ngobet itu ada yang juga sudah paham tentang Akso jadi bisa nanti membantu teman-teman untuk mencari jawaban ya. Jadi rajin membaca dan gemar menabung kesabaran. Yang ketiga, syaratnya punya paspor Indonesia yang masih berlaku. Jadi agak berbeda dengan Saudi. Kalau Saudi itu 6 bulan, kalau untuk Akso 7 bulan sebelum masuk Akso. Ya, jadi bukan 6 bulan, tapi 7 bulan. 7 bulannya terhitung bukan saat apply visa, tapi 7 bulannya terhitung saat masuk border. Gitu ya, Neng ya? Saat masuk border. Jadi kalau mau berangkat di November, ya, sorry di Desember, berarti visanya itu, paspornya itu harus berlaku sampai bulan Juli ya, Neng ya? Ya. Betul, Jadi Bu, kalau minimal Juli. memang kalau memang kurang dari itu, saran saya sebelum apply visa tolong diganti dulu. Ya, sebelum apply visa tolong diganti dulu. Kalau misalnya sudah kadung apply visa dan ada kendala dengan paspor ini harus diganti, tolong bawa paspor lamanya. Ya, jadi tolong bawa paspor lamanya saat Bapak Ibu apply visa. Itu dan ini agak berbeda dengan Saudi karena Saudi 6 bulan, kalau ini 7 bulan. Lalu apalagi syarat bergabungnya ini yang saya minta Bapak Ibu memahami regulasi tentang visa Jordan dan visa Akso. Kita kemarin sudah bahas visa Jordan seperti apa, visa Akso seperti apa, tapi yang jelas tolong kalau mau mengajak teman, kalau mau sharing-sharing di IG dan lain-lain, tolong jelaskan ini ya. Karena bagi kami ketika mereka sudah daftar dan ngisi formulir, kami anggap semua paham. Ya, jangan nanti ada masalah di belakang ketika visanya reject ngomel-ngomel, saya nggak mau tahu itu. Ya. Jadi tolong jelaskan kalau misalnya teman-teman yang sekarang ada 89 orang sudah paham, ketika mengajak yang lain tolong nanti di-share aja term condition ini kepada yang mau baca gitu apa yang mau ikut, tapi sebelumnya tolong dipahamkan dulu tentang visa Jordan dan visa Akso. Oke, visa Akso maksimal berapa hari? Berapa malam deh, berapa malam? 6. 6, oke. Lalu visa Jordan, untuk kita free visa, minimal kita stay berapa hari? Berapa malam? 2 malam. 2 malam. Maksimal berapa malam? 1 3 bulan. hari. Oke ya. Untuk visa Jordan, gimana cara untuk mendapatkannya? VOE sama Jordan Pass. Oke, Jordan Pass dan VOA. Untuk VOA, apakah bisa sendiri? Nah, Bisa. bisa. Apakah bisa dibantu representatif? Bisa. Pak, VOE nggak Siap. Oke. ada 7. Siapa itu? Astagfirullah. Oke, lanjut ya. Sudah dapat gambarnya Bapak Ibu ya tentang regulasi visa Jordan dan visa Akso. Lanjut, untuk yang belum bisa mengikuti nanti bisa cek di link Zoom kemarin ya. Lalu selanjutnya apa? Selanjutnya adalah ini bersedia mematuhi aturan yang ditentukan oleh Ayoka Akso. Apa aturannya nanti kita akan bahas ya. Sesudah itu mengisi formulir pendaftaran kita pakai Google Form nanti. Jadi paperless banget lah gitu ya. Jadi kita pakai Google Form aja untuk pengisiannya. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, ini saya perlu membahas tentang data yang dibutuhkan karena kadang dianggap sepele, tapi ini akan pengaruh ke visa kalau reject. Ya, pertama Bapak Ibu
eh, yang saya tulis ini ya, ada 18 ini adalah isian form ya, isian ketika kita apply visa Israel. Acel bisa dicontohkan buka apply visa Israelnya? Boleh nggak apa-apa? Jadi alhamdulillah Bapak Ibu kita mendapatkan akses ya untuk bisa apply visa sendiri ya. Kita bisa apply, boleh nanti Acel cek. Oke, di sini ada nama depan, nama belakang. Nah ini kadang kalau pengisiannya sulit, Bapak Ibu nggak paham, kirim saja ke kami scan paspornya ya. Kirim scan paspor. Bagaimana kalau nama pertama cuma ada satu Soeharto gitu ya? Berarti nanti nama keduanya siapa? Nama bapaknya gitu kan? Nama bapaknya siapa? Ya diulang nama bapaknya. Nama ibu paham? Paham. Nama kakek. Nah ini kakek dari bapak. Ada yang tahu nggak nama kakek dari bapak? Bapak ibu kenal nggak nama kakek dari bapak? Ya kalau manifest di Nah, isian apa umroh tidak ada nama kakek dari bapak ya. Nah ini tolong dicek dulu. Tapi kalau memang tidak ada, saya sering menyebutnya Muhammad saja sudah. Misalnya Oke. lupa nih, nggak tahu orang tua kita sudah meninggal, nggak mungkin kita tanya di kuburannya gitu kan. Tulis saja Muhammad. Tapi di situ harus ada tanda tanya ya, harus ada eh, tanda kurung gitu, tidak yakin gitu. Ya, itu seperti itu. Terus di situ ada nationality Indonesia. Kita hanya bisa apply untuk Indonesia saat ini. Tanggal lahir jelas, gender jelas ya, nomor paspor, tanggal issued, expired. Nah ini ada di paspor semua. Nomor 12 yang nggak enak banget. Status pernikahan. Ya, jadi di situ ada isian Bapak Ibu. Kalau kita nggak isi nggak bisa. Ya, nanti Acel bisa share ya. Lalu nomor 13 pekerjaan. Tolong diisi pekerjaan ini nanti lebih lengkap ya di formnya itu. Misalnya dokter, dokter apa? Dokter gigi kah? Dokter penyakit dalam kah? Misalnya seperti itu ya. Misalnya pegawai, pegawainya di mana? Oh, misalnya di bagian apa namanya ke departemen apa misalnya gitu. Itu tolong diisi. Lalu pernah ke Israel atau belum? Saya nulisnya Israel, go to hell atau belum? Negara yang pernah dikunjungi. Nah, negara yang pernah dikunjungi ini minimal 3 ya, Neng ya. Ya, minimal 3. Kalau memang belum pernah, ya sudah tulis saja yang sudah pernah. Kalau belum pernah sama sekali, tulis belum pernah sama sekali gitu ya. Tapi saran saya, Bapak Ibu nggak usah terlalu eh, apa namanya show off. Oh, saya pernah ke Vietnam, saya pernah ke Yaman. Nah, itu tolong dihindari yang begitu. Yang aman adalah pernah ke Saudi, Malaysia, Singapura udah. Saya setiap kali Ibu, nulis itu Turki, gitu aja sudah. Malaysia, Singapura, Turki, ya sudah itu aja. Malaysia, Singapura, apa namanya Saudi, itu yang paling gampang ya. Tapi kalau memang ada yang sudah punya pas apa namanya stem Syria, stem Iran, stem Yaman, stem Korea Utara, tolong sampaikan ke saya sebelum apply visa. Ya, kalau sampai ada yang punya stem itu, tolong sampaikan ke saya karena saya harus konsultasi lagi nanti dengan tour operator di sana. Apakah ini apa tidak dimasukkan lalu nanti bagaimana teknisnya biar dia tidak buka-buka seperti itu nanti tolong disampaikan sebelum apply visa. Lalu nomor 16 relatif dalam grup ini siapa keluarga yang berangkat ya bareng dengan grup ya. Lalu nomor 17 ini yang penting dan ini ternyata juga menjadi salah satu em, apa namanya poin agar kita visanya itu approve adalah SIM cardnya ini harus aktif ya. Bapak Ibu tahu SIM card ya? HP kita semua ada WhatsApp? Ada. Apakah SIM cardnya sama dengan nomor WhatsApp? Bisa jadi beda. Bisa jadi beda. Jadi yang saya minta nanti tulis di situ adalah nomor SIM card yang aktif karena dia akan cek mungkin di sinyal wallah alam kita nggak tahu tapi SIM card yang aktif kalau memang apa namanya tidak aktif
eh, ini yang sering jadi masalah. 18 residennya di mana saat ini dan sejak kapan? Jadi teman-teman misalnya yang tinggal di Amerika atau tinggal di Eropa atau tinggal di Saudi yang mau join tapi memang punya igomah ya, punya permit residen di sana, ditulis kapan tinggal apa namanya sejak kapan tinggal di sana. Jadi pernah kita punya grup itu ada jamaah dari Qatar ya, Cel ya, gitu. Itu maju mundur, benar nggak diberangkat gini, karena Qatar dengan Israel ini kan nggak akur ya gitu ya. Tapi ketika dia tulis di situ pernah tinggal di Qatar sekian tahun nggak ada masalah kok, visanya keluar juga. Jadi jujur saja terkait dengan pengisian data. Oke, boleh Acel di-share, Cel? Kalau SIM cardnya tidak aktif apa nggak bisa WA? Bisa nggak? Tapi nggak bisa, nggak bisa, boleh nggak apa-apa. SIM cardnya aktif tapi nggak bisa WA nggak apa-apa. Yang penting SIM cardnya. Justru, yes, betul. Justru yang dibutuhkan memang SIM card-nya Bapak Ibu untuk apply. Nah, izin Bapak Ibu saya share screen ini untuk websitenya. Ini boleh Ibu di-share tuh? Oke, nah, data sales. Oke, nah Bapak Ibu, jadi kalau misalkan memang sudah pernah ke Israel itu harus diinfokan ke kami. Kalau misalkan memang sudah berarti infokan, kalau belum berarti tinggal di no. Tapi kalau sudah itu yang perlu jadi catatan. Nah Bapak Ibu yang perlu diperhatikan juga di sini, biasanya kalau ada data-data yang belum diisi, dia pasti tidak bisa untuk melanjutkan. Itu aja sih Bapak Ibu. Alhamdulillah kami punya linknya dan kami juga sudah diberi izin untuk input datanya sendiri. Dan khusus untuk grup Ayo ke Aqsa ini kami tidak menerima yang non-Muslim. Ya, di situ ada religion ya, Muslim. Kita tidak menerima yang non-Muslim. Kalau ada yang non-Muslim mau ikut, mungkin ikut travel lain, tidak ikut kami. Ya, di sini malah ada juga yang no religion. Ada Ya, pilihannya. ya. Oke. Oke. Ya. Oke, itu tadi gambarannya Bapak Ibu ya, bahwa alhamdulillah kita dikasih kesempatan untuk bisa apa namanya apply visa sendiri. Oke, kita lanjut. Jadi data yang dibutuhkan ini yang terkait dengan isian tadi di visa. Tapi kami juga butuh data tambahan. Kenapa? Karena isian visa tadi tidak minta paspor, tidak minta scan paspor sama sekali. Tapi saya khawatir Bapak Ibu salah mengisi, jadi kami minta scan paspornya untuk recheck ulang ya. Jadi kita cek nanti dan ada tambahan alamat domisili karena bisa jadi ternyata tetangga orang Pekanbaru gitu. Lalu nomor WhatsApp yang aktif karena kita komunikasi di WhatsApp. Lalu nomor keluarga yang bisa dihubungi dalam kondisi darurat. Nah ini enak nggak enak sebenarnya ya, tapi kami tetap butuh ini. Lalu medsos dan IG, TikTok dan lain-lain jika ada. Kenapa ini dibutuhkan? Karena pertama kami akan bantu Bapak Ibu untuk sortir kalau misalnya ada em, konten-konten yang wah ini kayaknya agak serem nih konten seperti ini gitu ya. Jadi kita bisa akan bantu untuk di Bapak Ibu untuk take down gitu ya. Lalu di sini ada pertanyaan tambahan juga. Ini semua ada di form nanti ya. Dan ini pertanyaannya tidak ada kaitannya dengan visa, tapi mohon Bapak Ibu isi jujur ya, karena ini kaitannya dengan kebutuhan tour leader nanti. Pertama, sedang hamil atau tidak? Boleh nggak sih Mbak hamil ke Aqsa? Boleh. Yang penting adalah bisa terbang atau enggak, kan begitu ya. Lalu punya penyakit berat atau tidak, kami butuh ini untuk apa? Kalau misalnya nanti terjadi sesuatu di sana, kita sudah tahu, oh nomor telepon dokternya siapa, berapa, kita kontak seperti apa gitu ya. Lalu butuh kursi roda atau tidak, itu nanti kaitannya dengan kita menggunakan bagi golf car ketika di Akso. Lalu alergi makanan tertentu atau tidak, ini untuk kebutuhan tour leader semua. Tidak ada kaitannya dengan visa, tapi kita butuh terkait dengan tour leader dan sedang mengkonsumsi obat tertentu atau tidak. Ini tolong jujur karena yang jelas ketika pengisian visa tidak ada riwayat penyakit, tapi kami butuh untuk itu gitu ya. Oke, selanjutnya eh,
kita akan bahas term condition. Jadi tadi syaratnya ya, Bapak Ibu, syarat bergabung gitu ya. Kalau sudah dipahami tentang syarat bergabung, kita akan bahas tentang term condition. Berarti kalau yang punya paspor Australia bisa ikut Ayo ke Akso. Australia tidak perlu visa ya. Australia tidak perlu visa. Jadi nanti bisa join bareng, tapi pengurusannya pasti berbeda. Karena nanti untuk yang Australia itu dia bisa VOA Israel gitu, tapi tidak perlu pengurusan visa seperti kita butuh 50 hari. Di web juga bisa, di web juga bisa. Untuk yang Australia bisa, tapi nanti kita tidak bahas di sini ya. Australia, terus Eropa, UK, Amerika itu tidak perlu visa. Singapura, Singapura tidak perlu visa ya. Oke, kita lanjutkan. Sampai mana tadi, Neng? Sekarang kita akan bahas term condition. Jadi paketan yang kita punya ini Bapak Ibu, karena kita bareng dengan grup besar ya, karena kita bareng dengan grup besar untuk yang 2 malam gitu ya, maka tanggal masuk itu sudah kami tentukan. Jadi ngikutin grup reguler yang sudah ada ya. Kami ada di tanggal 18 masuknya dan di tanggal 29. Ini untuk 2 hari ya. Itu jadi Mbak saya mau tanggal 18 tapi mau tanggal 17 nggak bisa karena kami sudah punya schedule-nya ya. Yang kedua, schedule kegiatan itu sudah ditentukan. Jadi hari pertama kemana, kedua kemana, ketiga kemana, makannya di mana, lalu misalnya foto stop kita di mana, kita turun di mana, itu sudah ditentukan. Ya, jadi tidak bisa membuat schedule sendiri kecuali saat free time. Kalau free time boleh, ya, kalau free time boleh. Ketiga, Mbak, ini in out-nya harus bareng grup, ya. Jadi tidak bisa extend. Kemarin ada bahas di grup ya, bisa nggak extend? Nggak bisa extend. In bareng grup, out bareng grup. Ya. Tapi kalau misalnya mau sendiri, mau bikin schedule sendiri, program sendiri, lalu mau lebih lama, boleh bikin grup sendiri ya. Untuk visa minimal 5 orang, tapi disarankan kita mengambil 10. Karena apa? Kalau reject 50%, 5 orang ini masih bisa masuk. Karena kalau kurang dari 5, tidak bisa masuk, gagal grupnya. Lalu pendaftaran terakhir H-51 sebelum masuk border. Jadi nanti Acel akan bantu tanggal-tanggalnya ya, Bapak Ibu. Tapi kami apply-nya H-50. Ya, jadi pendaftaran terakhir H-51 sebelum masuk border. Dan kita akan apply itu H-50. Jadi kita sudah apply dan berharap adalah 10 hari sebelum kita masuk border sudah ada jawaban. Jadi kurang lebih sekitar 7 sampai 10 hari sebelum kita masuk border kita sudah tahu apakah visa kita approve atau reject. Oke. Payment dilakukan saat pendaftaran. Jadi payment pertama dilakukan saat pendaftaran ketika Bapak Ibu mau daftar sekarang nanti payment. Lalu full paymentnya adalah sebelum kita apply visa. Ya. Full paymentnya dilakukan H-50 sebelum apply visa. Kenapa Bapak Ibu saya mengambil apa namanya regulasi seperti ini? Pertama, Bapak Ibu tidak mengambil paket sama kami dari Indonesia. Ya, artinya ada yang beli tiket masing-masing, ada yang beli tiketnya jauh-jauh hari sebelumnya, ada yang beli tiketnya, kalau visa saya udah keluar aja baru saya beli tiket, kan begitu. Nah, artinya apa? Artinya resiko, punten ya, punten banget. Resiko Bapak Ibu cancel itu besar. Ya, karena tidak mengambil paket dari kami sejak awal. Kalau mengambil paket kami sejak awal, itu sebelum apply visa kita sudah full payment. 40 juta mereka harus bayar gitu kan. Karena untuk menjaga bahwa kalau sampai visa mereka reject, kalau mereka mundur, kita bisa hitung-hitungan dan uang tinggal kita kembalikan. Tapi kalau land arrangement seperti ini dan Bapak Ibu visanya reject, kita kembalikan dananya.
Tapi kita akan kurangi nanti berapa, Neng? Untuk visa $25. Ya, karena kita sudah kadung apply visa. Mbak, visa saya reject kok saya kena. Kita ke Amerika dan ke apa Eropa aja kalau visa kita reject kita nggak bisa minta duitnya kembali kan gitu. Sama ini $25 itu tidak kembali. Tapi visa akan kita dana apa lebihnya kita akan kembalikan. Tapi kenapa saya mengambil keputusan ini kebijakan ini? Kalau misalnya Bapak Ibu approve visanya dan tiba-tiba nggak jadi deh, nggak apa-apa deh duit saya angus $100 gitu untuk DP. Nah ini kan akan pengaruh ke yang lain. Kenapa? Karena visa yang approve ini punya aturan 80% harus masuk. Ya, kemarin kita sudah bahas ya. Kalau jemaahnya misalnya ada gampangnya 20, lalu yang reject 3, tinggal 17. 80% dari 17 tuh harus masuk. Ternyata yang reject 3 ini suami istri, mereka ikut tidak masuk 3 orang. Ya, berarti dari 17 kurang 3, tinggal 14. Masih bisa masuk nggak, Neng? 14 dari 17, Neng? Nah, kalau kurang dari 80% gagal semua. Ini kan kasihan ya. Kita kasarnya eh, apa namanya ya, join dengan grup yang reguler, tapi gara-gara kita reject, so istri kita akhirnya nggak berangkat, 3 orang nggak berangkat, 4 orang nggak berangkat, dan itu membuat akhirnya grup berantakan semua. Nah ini makanya untuk yang backpacker seperti ini, saya minta pembayaran full payment ketika kita apply visa. Jadi akan mikir tuh nanti, "Ih, berat juga ya kalau sampai nggak kembali duitnya." Gitu. Tapi kalau visanya reject, kita akan kembalikan. Kita akan kembalikan. Di situ ya, Bapak Ibu dapat gambarannya. Lalu selanjutnya, oke, visa yang sudah apply tidak bisa di cancel. Kita sudah apply di H-50, Mbak, cancel Mbak, saya nggak jadi karena ada urusan dengan kemarin tuh apa tuh Neng? eh, ada polisi ya kalau nggak salah ya, ada polisi, terus ada orang BIN, tiba-tiba nggak jadi gitu. Ya sudah, kalau memang sudah dia visanya sudah apply nggak bisa dikembalikan. Nggak bisa dikembalikan. Minimal yang 25 itu nggak bisa dikembalikan. Yang lainnya akan kita kembalikan kalau Bapak Ibu visanya reject. Tapi kalau tidak reject, wajib berangkat. Wajib. Lalu bagaimana Mbak kalau ternyata ya pesertanya ini apa namanya masih kurang lebih dari 80%, saya cancel boleh boleh, tapi kami akan ngitung dari siapa pengajuan pertama. Tadi ingat ya, dari 20 ternyata 3 reject, yang 3 suami istri ikut cancel misalnya seperti itu. Nanti kita akan lihat berapa Neng kalau dari 17, 80%, 15 15 14 koma pas. Oh ya, kayak 14 nih pas. Tapi ada yang reject satu lagi, misalnya mundur gitu. Nah, itu akan pengaruh. Akan pengaruh ke 80%. Tapi kalau masih dari 80%, kita kembalikan. Kita kembalikan dan boleh, cuman LE-nya pasti akan berubah. Ya, LE-nya akan berubah. Artinya apa? Dari tadi LE 20, akhirnya LE yang di bawah 15. Kalau sudah LE di bawah 15, kita ngitungnya LE yang 10. Ini pasti akan berubah. Ya. Lalu, jika cancel dan menyebabkan grup kurang dari 80%, ini kita apain ya? Saya tulis di sini akan ada sanksi sosial. Saya akan tulis nanti di medsos ya, bahwa jangan percaya orang ini lagi, begitu. Lalu di proses secara hukum karena melanggar ketentuan dan merugikan banyak orang, dan yang paling tidak mengenakan adalah dia di blacklist. Ya. Nah ini saya tidak mau main-main di sini karena kita di sini eh, ada kepentingan bersama yang harus kita jaga. Kita sudah join dengan grup yang ada, jangan sampai gara-gara kita join akhirnya grup yang ada ini jadi berantakan. Ya, ini saya nanti minta Bapak Ibu mengisi formulir dan itu sudah apa namanya ada dampak hukumnya. Ini saya sampaikan di sini karena apa? Ada travel sebelah yang akhirnya gagal berangkat. Ini kasihan ini. Jadi sudah di border ternyata visa salah satunya tidak keluar,
istrinya ikut tidak berangkat, akhirnya kurang dari 80%, dan ketika sampai di Jordan, mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Gara-gara satu orang mundur, dan itu kurang dari 80%. Saya nggak mau ini terjadi. Oke, sampai sini ada yang perlu kita bahas? Ini saya beda cara pembawaannya kemarin. Kalau kemarin kan bawaannya kita riang segala macam. Ini karena kaitannya dengan regulasi, kita agak serius sedikit. Clear sampai sini? Ya, kita akan sanksi sosial ini yang serem ini. Oke, term condition yang ke-13 adalah wajib 1 jam sebelum menuju border, eh, teman-teman wajib ada di meeting point ya. Meeting point kita di Hotel Nishan ya. Jadi kita akan berangkat jam 7, maka jam 6 teman-teman sudah harus ada di Hotel Nishan. Tapi untuk amannya tolong ambil penerbangan yang H-1 deh ya. H-1 itu untuk amannya. Tapi kalau misalnya mau ngambil penerbangan yang jam 3 sore, 3 pagi, boleh juga sih, boleh juga. Cuma kalau sampai nanti delay 4 jam, delay sekian jam, nah ini akan pengaruh. Ya, sayang. Lalu untuk memudahkan proses di border King Hussein, sisi Jordan ya, peserta yang menggunakan penerbangan ya, yang menggunakan flight gitu, saran saya, ambil jasa representatif 30 kali per penjemputan. Jadi kalau misalnya 2 orang cuma $15. Kalau misalnya di situ 3 orang $10. Kalau di situ 5 orang tetap 30 itu satu kali penjemputan. Kenapa? Karena nanti teman-teman akan mendapatkan manifest dari kami, dan ini bisa untuk memudahkan ketika di border Jordan ya. Tapi kalau memang misalnya tidak, Mbak saya nggak apa-apa deh, saya jalan sendiri naik bis, atau saya mau lama dulu sebelum apa namanya ke Jordan, saya mau 7 hari dulu, saya mau pakai Jordan Pass dan lain-lain, boleh. Tapi nanti ketika di border Jordan ada kemungkinan ya, karena ini baru kemarin terjadi, ada kemungkinan antar bordernya sendiri karena tidak ada di manifest. Tapi kemarin karena cuma ada 3 orang yang seperti itu, kami bisa masukkan ke bis. Kita bisa masukkan ke bis. Jadi ibaratnya numpang di bis yang tidak ada manifest, yang pakai manifest lah begitu. Nah ini yang saran saya, teman-teman dijemput pertama, eh, teman-teman tidak perlu ditanya bookingan hotel, tidak perlu ditanya mau kemana, tidak perlu ditanya macam-macam lah. Namanya di imigrasi kan pasti seperti itu. Tidak perlu ditanya tiket pulang, tidak perlu nanti ditanya apa sih namanya, biasanya apa lagi yang ditanya Neng? Oh, sudah pernah ke Jordan atau belum? Dia akan cek gitu. Tapi kalau memang misalnya mau, nggak apa-apa Mbak, saya sendiri nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau memang teman-teman apa mau lebih mudahnya di imigrasi ketika kita mau keluar ya dari Jordan menuju ke Israel, itu saran saya pakai representatif $30 doang ya. Dia akan bawa nama gitu, nama teman-teman, begitu nanti teman-teman turun pesawat sebelum imigrasi, ada nama teman-teman, nanti mereka yang ngurus semua, dia yang ngurus semua gitu. Sampai nanti begitu keluar bebas. Teman-teman mau naik Uber boleh, mau apa namanya nunggu bis boleh, atau apa silahkan. Yang penting ketika di apa namanya imigrasi Jordannya ini ada yang mendampingi. Oke, lalu ini paketan ya. Jadi sudah tadi kita bahas ya teman-teman terkait dengan apa term conditionnya. Sampai sini ada yang perlu kita bahas sebelum kita bahas. Kalau naik bis dari Saudi ke Aman nggak apa-apa Bu, boleh Pak, boleh Pak. Tinggal nanti Bapak siapkan paspor apa namanya visanya itu jangan sampai hilang ya. Visanya jangan sampai hilang karena kita kadang butuh di visanya itu. Atau foto deh kalau takutnya hilang, foto, nah itu visa Bapak. Kalau perempuan sendiri tanpa mahram bisa. Kalau aturan di traveling nggak apa-apa ya. Kalau aturan di traveling yang di Jordan dan di Aqsa nggak apa-apa, boleh, boleh. Tapi kalau terkait dengan fikih, monggo dikembalikan ke pemahaman masing-masing. Bu, maaf Bu, sebelum lanjut boleh dibahas lagi tentang yang manifest tadi Bu.
Jadi Mm-mm. kalau misalnya kita baru sampai aman, mending ada yang mendampingi gitu ya Bu ya. Eh, Iya, berarti kita visanya sendiri, let's say kita pakai VOA dan seterusnya tuh, tapi didampingin sama ya, ininya tuh gitu ya Bu ya. Cuma ya, mendampingin ya, aja ya. ya. Karena kita butuh manifestnya itu. Hmm, Jadi hmm, ketika ada manifest, ketika kedatangan gitu kan, hmm. butuhnya apa? Ketika nanti keluar dari Jordan menuju ke Israel kan kita harus ada bayar teks, pajak gitu ya. Ya, Terus lalu nanti ada paspor dikumpulkan dan lain-lain, itu akan dipisah. Mana yang punya manifest, mana yang tidak. Nah, yang punya manifest itu langsung stem, stem, stem gitu loh, gampang. Tapi kalau yang tidak, itu harus ke cek cek. kepalanya dulu. Oke Ini oke. apa, Neng? Ya, harus ke kepalanya dulu, minta approval dulu, dicek visanya dulu. Nah, sesudah itu baru kita bayar teksnya. Nah, kalau sudah punya visa, kita nggak perlu bayar teks. Berarti visa kita bayar itu untuk manifest aja atau visanya juga Bu? Kalau visanya bisa dibantu juga ya, Cel ya. Visa dibantu juga, tapi Mbak mau bayar sendiri juga nggak apa-apa. Tapi bayar di sana tidak bisa pakai kartu kredit, tidak bisa pakai kartu tap, tidak bisa pakai dolar, tapi harus pakai dinar Jordan. Tapi kalau Gitu. misalnya kita dibantu urus gitu Bu sama si manifest tadi, nanti kita bisa bayar ke dia transfer gitu Bu. Oh boleh, Bisa boleh kalau bisa itu ya? boleh, Oke boleh, oke. boleh, Oke. bisa, bisa bayar dengan transfer. Jadi nanti tambahin visa Jordan dan penjemputan kan gitu aja. Oh iya ya. Oke baik Bu, nanti Bisa. kan kita dibantu ya Bu. Oke, siap. Lanjut Bu. Bu, izin meraba-raba. Bisakah digambarkan misalkan dari keberangkatan Jakarta bagaimana sampai amannya? Oke, nanti kita bahas ya. Kita bahas yang terkait dengan schedule flight-nya. Mbak Butet izin tanya yang dimaksud pemegang visa Australia. Oh, bukan, 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 bukan pemegang visa Australia, tapi eh, paspor Australia, paspor Australia ya. Jadi kalau dia paspornya Australia tidak butuh visa Israel. Tapi kalau kita punya visa Amerika, visa nggak ada masalah dia. Tetap harus pakai visa karena kita paspornya adalah Indonesia. Oke, ada Pak Joko. Wah, kangen aku rek. Nanti ya, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, ini gambaran paketnya ya, backpackernya ini pertama, Bapak Ibu. Ini ya, harga termasuknya mana, Neng? Ini sudah tadi ya. Ini juga sudah. Oh, ini harga termasuk sebenarnya ya. Sorry, salah nih di sini. Jadi ini harga termasuk pengantaran ke Bordan Keng Hussein. Jadi Bapak Ibu teknisnya nanti Bapak Ibu berkumpul di apa namanya Hotel Nishan itu hak kalau bisa min satu boleh atau minimal adalah 1 jam sebelum kita ke border ya. Kalau sudah terlambat, nah ini bahaya juga nih. Ongkos ke bordernya mahal. Lalu dan tidak bisa masing-masing. Memang harus bareng grup karena kita grup. Kita akan diantar ke border King Hussein. Lalu transportasi King Hussein ke border Allenby. Jadi border King Hussein itu wilayah Jordan, wilayah Israelnya itu Allenby. Itu ada transportasi juga. Transportasi selama di Palestina itu sudah masuk. Lalu akomodasi sesuai paket, ya yang 2 malam, 3 malam, 4 malam sama. Lalu konsumsi selama program. Ini karena kita join dengan grup yang ada, maka konsumsi masuk. Kecuali Bapak Ibu punya grup sendiri, bisa request tanpa makan, Mbak, boleh ya. Tapi untuk yang sekarang ada, ini sudah ada grup regulernya, jadi kita ngikut. Lalu local guide sudah, departure tag Jordan dan Akso ini juga kita sudah masukkan di biaya ya. Jadi $15 dan $55 itu sudah masuk di biaya, jadi bukan exclude. Lalu city tour sesuai program juga sudah. Transportasi balik ke border.
Dan juga yang terakhir adalah transportasi dari border menuju airport ya terdekat ya. Sebelum jamaah ini ke airport, teman-teman nanti mungkin yang mau extend di Jordan bisa berhenti di satu tempat dan selesai program di sana. Lalu untuk yang harga yang tidak termasuk ini tipping lokal guide dan sopir, besarnya nanti Acal yang akan sampaikan. Lalu breakfast di hari pertama, ya. Di hari pertama ini karena teman-teman tidak nginep di hotel, maka nggak dapat breakfast, kecuali mau nginep di hotel yang sama boleh ya. Lalu dinner di hari terakhir. Jadi di hari terakhir ketika jamaah menuju ke airport, itu kan biasanya ada makan malam dulu. Nah ini tidak termasuk biaya tersebut. Ya, karena memang kita mengambilnya adalah in dan outnya menuju ke Aksonya saja. Visa Jordan ini juga tidak termasuk ya. Tiket dari negara asal itu juga tidak termasuk dan juga asuransi. Untuk asuransi, saran saya Bapak Ibu coba sesuaikan dengan schedule flight Bapak Ibu ya. Kalau kurang dari 7 hari, ambil yang biasa boleh. Tapi kalau lebih dari 7 hari, tolong ambil yang agak apa namanya mahal dikit ya. Karena itu biayanya memang beda-beda. Saya sih menyarankan asuransi yang Bapak Ibu ambil adalah yang ada tulisan bahasa Inggris. Jangan ngambil asuransi lokal yang ketika apa preminya itu tulisannya bahasa Indonesia ini PR sekali. Kita pernah ya Neng kemarin ada jamaah harus operasi dicek asuransinya pakai bahasa Indonesia. Nah, terus yang kedua, tolong kalau memang misalnya ada asuransi, asuransi yang apa nggak perlu bayar di depan itu loh Neng. Apa nama istilahnya itu? Ya, cashless ya. Jadi tidak perlu kita bayar depan baru reimburse. Karena kalau harus itu terjadi mau nggak mau kita harus siapkan dana ya kalau sampai kita membutuhkan asuransi tersebut. Lalu optional program tidak termasuk dan juga pengeluaran pribadi. Clear ya sampai sini Bapak Ibu. Ini kita bahas lengkap biar nanti eh, Bapak Ibu dapat gambaran apa saja hak Bapak Ibu dan juga kewajibannya. Adapun pembayaran, pembayaran kami senang sekali kalau Bapak Ibu kasih kami dalam bentuk cash dolar. Kenapa? Eh, Dolar yang lecek nggak apa-apa kok, boleh kita terima, tapi juga jangan lecek banget ya, gitu ya. Itu kenapa? Karena eh, kami itu bayarnya pun juga dalam bentuk dolar cash, ya. Kalau transfer kita kena biaya transfer sampai kemarin kita transfer ada 400.000 sekali transfer, 2 kali transfer 400 kan lumayan juga ya. Tapi kalau ternyata ini tidak memungkinkan Bapak Ibu untuk ke kantor kami untuk bayar cash, boleh ya. Pembayarannya itu kita sepakati dalam bentuk rupiah tapi dengan kurs Bank Mandiri saat transfer karena kami menggunakan Bank Mandiri ya itu seperti itu. Kalau misalnya cash dolar mau bayar dalam bentuk dolar tapi ke rekening kita ada di BSI tapi itu rekening untuk haji. Jadi jangan diganggu gugat itu nanti susah kami untuk apa pembukuannya itu khusus untuk haji kita punya rekening dolar tapi untuk haji itu. Yang kedua, untuk peserta yang visanya reject dan memutuskan tidak terbang, ya kan? Karena teman-teman beli tiket sendiri dan kita insya Allah H-10 sudah dapat jawaban, bisa jadi teman-teman nggak usah lah terbang, saya udah pernah ke Jordan kan gitu ya. Dana akan kita kembalikan ya. Dana kita akan kembalikan maksimal 7 hari setelah informasi visa atau dialokasikan misalnya ikut tur Jordan. Nah kita akan hitung nanti biayanya. Jadi udah kadung beli tiket saya ikut tur Jordan aja boleh atau Jordan sendiri juga boleh. Ya kita akan kembalikan maksimal maksimal ya 7 hari setelah informasi visa reject. Nah pengembaliannya sama kalau cash kita akan kembalikan cash, kalau rupiah kita akan kembalikan rupiah. Terus peserta yang visanya reject akan dikenakan biaya pengurusan visa sebanyak $25. Ini yang tadi sudah saya sebutkan bahwa di awal kita sudah pengurusan visa. Oke, sampai sini ada pembahasan. Kalau tidak ada kita akan bahas terkait dengan Neng colokan Neng. Boleh. Ya udah. Boleh Neng kalau mau foto dulu Neng. Bapak Ibu izin untuk kita foto bersama dulu, izin untuk boleh dinyalain nih Bapak Ibu kameranya. Oke.
Bu, ada Mbak Yulita, Fernanda Usman. Itu apa kabar Bu Haji itu? Alhamdulillah, baik Mbak Butet. Izin nggak Sehat ya? share, nggak buka itu ya, nggak buka video. Apa-apa. Kan aku kangen sebenarnya pada dirimu. Nanti main dah, Ayo main. kemana? Cibubu, ini Cianjur. Ayo foto-foto, boleh Neng? Wah, Pak Joko ini. Panas! Halo, Panas! Horas, Gimana yang 3 hari ini? Horas. Sini udah hujan Iya, terus. susah. Ada nanti. Kalau nggak ikut yang 2 hari aja lah. Mahal saya 3 hari. Enggak ini, Mbak. Ini kan di Qatar banyak keluarga. Jadi kalau tadi Oh, saya dibilang liburnya kalau ya. reject satu, bukan. Kalau reject satu, terus satu keluarga nggak ikut, terus mempengaruhi grup kan bahaya juga gitu. Apakah Oh, ada privilege gitu, Mbak? Misalnya satu keluarga bapak, suami, istri, anak, anak gitu, dia ada privilege nggak sih khusus apa atau kayak waranti? angkanya sih usianya usia ininya, usia suami istrinya sih. Saya cek dulu. Kalau di atas 40, Ya. 45 aman sih. Tapi kalau di bawah itu yang serem. Enggak, anak-anaknya, Mbak. Anaknya Anak-anaknya usia berapa? Boleh foto dulu, foto dulu. ya. Oke, siap. Oke, Bapak Ibu, izin foto ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Sudah Oke, dilanjutkan. siap. Pak Anas kita tampung dulu tak panas ya. Nanti kita ngobrol lagi ya untuk yang 3 malam ini. Aman, 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 aman. Oke, Aman. siap. Oke, sesudah itu Bapak Ibu kita ada grup ya. Ini 2 malam ya. Itu ada 2 grup tanggal 18 dan tanggal 29. Sebenarnya ada satu grup lagi. Cuma ini sudah kita apply visa, baru kemarin kita apply visa. Jadi nggak bisa join Bapak Ibu. Ini tanggal 1 Desember kami masuknya, jadi kita sudah apply visa. Ini ada tanggal 18, tanggal 29. Bedanya harga beda ya untuk yang dapat Jumatan di Aqsa karena memang innya itu nanti Wadi Araba agak jauh arah ke Mesir dia. Dan sampai sekarang sudah 18 pack dan yang 29 ini sampai sekarang sudah ada 16 pack. Ya, jadi bisa teman-teman join, syukur-syukur di atas 20 kan harga lebih murah. Ya. Untuk yang 3 malam ini nanti akan dikoordinir Pak Anas, tapi kita lagi kumpulkan dulu nanti jamaahnya. Dan yang untuk 4 malam kemarin Mbak Unung, Bu Unung ada online Bu Unung? Oh belum online ya. Ada Mbak, ada Mbak. Iya ini dia. Iya. Yang 4 malam nanti kita kumpulkan. Kalau memang lebih dari 5 orang kita bisa apply visanya sendiri. Syukur-syukur bisa 10 orang dan tidak perlu join dengan grup kita bikin sendiri. Nanti insya Allah. Oke, sip. Ini Januari kita juga ada. In Aman Out Cairo juga ada. In Aman Out Aman juga ada. Oke, baik. Itu gambarannya Bapak Ibu terkait dengan gambaran utuh bagaimana paketan kita dan nanti saya akan dibantu Acel ya untuk itinerary. Boleh, Neng? Kita bahas itinerary untuk yang 2 malam dulu. No, yang 4 sok isi isi list deh tuh yang 4 atau 5 malam tuh ada Mbak Irma tuh, Mbak Unung tuh. Banyak ini. Boleh, item dulu Neng yang 2 malam. Sesudah itu nanti Bu Susi bisa dibantu untuk harganya Bu Susi ya. Bu Eli, mau ada yang titip pertanyaan nih lewat WA. Kalau Mm-mm. kita urus VOA Jordan, lalu kan kita keluar Israel. Nah, nanti untuk masuk Jordan lagi dan menginap sehari lagi di Jordan, apakah perlu visa lagi, Bu? Untuk grup yang mana? Kalau grup yang tanggal 29 tidak butuh karena in out-nya Allenby. Tapi kalau untuk grup yang tanggal 18 dan dia nginepnya kurang dari 2 malam, itu kena visa lagi. Gitu. Tapi kalau langsung ke airport tidak. Gitu kan ya, Neng?
Ya, betul. Pertanyaannya seperti itu. Baik, nanti saya sampaikan. Terima kasih, Bel. Siap. Ya, Cel. Izin Bapak Ibu, saya sedikit share untuk gambaran itinerary-nya sudah masuk. Nah, untuk Bapak Ibu yang mau join di 2 malam atau 3 malam, jadi gambarannya begini Bapak Ibu. Misalnya kita nanti tanggal 18 Desember masuk ke Akso, berarti Bapak Ibu harus berkumpul di hotel itu tanggal 17-nya. Nah, nanti Tanggal kalau 18 pagi kurang 1 jam nggak apa-apa. boleh, Boleh, oke, tapi kalau jangan terlambat. nah sekurang-kurangnya itu di hari H 1 jam sebelum kita berangkat. Jadi biasanya kita standar berangkat itu jam 7. Nanti Bapak Ibu sudah harus standby di hotel itu pukul 6 pagi. Nanti setelah sarapan di hotel, kemudian grup yang menginap di situ check out, kemudian nanti Bapak Ibu akan berangkat menuju Lanby Border. Nanti akan dibantu oleh tour guide juga di sana. Kemudian nanti setelah semua prosesi selesai, nanti Bapak Ibu akan diantarkan menuju ke Masjidil Aqsa untuk pertama kali. Jadi nanti Bapak Ibu akan diantarkan menuju hotel dulu, makan siang, check-in, dan nanti akan diantarkan menuju masjid untuk pertama kali. Nah, untuk itinerary juga nanti bisa berubah sewaktu-waktu saat di hari H. Biasanya kalau misalkan kita tidak telat di bordernya, karena ada waktu-waktu di mana kita akan telat ya Bapak Ibu, karena bisa jadi antri atau misalkan nanti di bordernya dia belum buka, itu bisa menyebabkan kita telat masuk ASO. Maka kalau telat akan rutenya seperti tadi, jadi nanti akan diantarkan menuju hotel, kemudian menuju ke Masjidil Aqsa. Tapi kalau misalkan nanti Bapak Ibu alhamdulillah semuanya on time, kemudian di bordernya juga on time, itu bisa jadi kita ke Hebron terlebih dahulu. Jadi nanti di Hebronnya akan dimajukan. Jadi nanti di hari keduanya kita bisa full free time di Masjidil Aqsa. Kita bisa keliling-keliling selain di dalam kompleknya, bisa melewati nanti ada gate yang Damaskus, benar ya. Kemudian nanti bisa juga keliling-keliling di area di luar kompleks si Masjidil Aqsa-nya. Jadi nanti bisa juga kita masuk ke sisi-sisi Nasraninya. Oke, nah kemudian biasanya di hari terakhir itu, jadi bedanya kalau misalkan nanti Bapak Ibu kena Jumatan di hari keduanya, berarti hari terakhir itu kita keluar hari Sabtu. Nah, di hari Sabtu itu nanti kita akan keluar melalui Wadi Araba atau rute yang terjauh. Berbeda dengan border yang saat kita masuk. Tetapi kalau misalkan nanti Bapak Ibu bukan kena Jumatan, bisa jadi nanti keluarnya selain dari hari Jumat dan hari Sabtu, berarti nanti Bapak Ibu bisa keluar melalui border LNB atau border terdekat yang itu border yang sama dengan saat kita masuk. Jadi itu untuk gambarannya. Nah, kalau misalkan biasanya untuk yang 3 malam gimana Mbak Rachel? Nah, kalau untuk 3 malam itu biasanya nanti di hari ketiganya akan free time. Jadi Bapak Ibu bisa bebas mau beribadah di Masjidil Aqsa, atau misalkan mau keliling-keliling lagi Masjidil Aqsa, atau mau ke pasar-pasarnya. Jadi di Masjidil Aqsa itu ada pasar-pasarnya juga. Nah, itu nanti Bapak Ibu akan kami berikan waktu free time. Dan untuk kepulangannya juga sama, apabila di hari Sabtu akan melalui Wadi Araba, kalau selain Jumat Sabtu, itu nanti akan melalui Allenby. Nah, untuk gambaran 5 malam, nanti kita juga akan bahas, tapi yes, betul. Jadi nanti untuk 2 malamnya, 2 hari turnya itu hampir sama dengan yang tadi, tapi nanti di hari yang lainnya itu akan free time kembali. Begitu Bapak Ibu. Nah, oke. Nah, untuk yang khusus untuk yang 4 malam atau 5 malam, itu misalnya nanti Bapak Ibu mau ada request mau ke Tel Aviv atau misalkan mau ke Haifa, itu bisa, tapi dengan catatan kesepakatan grup.
Jadi nanti kita akan bahas lagi mau bagaimana, mau seperti apa, karena kita juga akan mengumpulkan dulu nih jamaahnya, apakah mau 4 malam, apakah mau 5 malam. Nanti untuk itinerary-nya bisa kita eh, eh, atur lagi, gitu. Dari Bu Ella ada yang mau tambahkan? Nah, jadi Bapak Ibu untuk gambarannya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Nah, Jadi intinya adalah poin-poin ke apa Ibrahimi yang ada di Hebron, lalu ke Mount Olive, lalu ke makam Nabi Musa. Poin-poin itu ada, cuma nanti kita waktunya aja bisa jadi hari pertama, bisa jadi hari kedua, bisa jadi hari ketiga, gitu. ya. Tapi mohon maaf sekali, kami sudah beberapa kali eh, meng-cancel untuk ke Jericho. apa namanya, Neng? Jericho. 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 Ya, untuk Jericho kita sudah cancel. Karena apa? Pertama, kalau ke Jericho memang kita ke kota tertua di bumi ya, gitu. Karena itu 10.000 tahun gitu kotanya itu. Lalu yang kedua itu adalah kota memang yang di bawah laut ya, tapi kita juga bisa ke bawah laut itu karena memang posisi di Dead Sea itu juga di bawah permukaan laut ya. Tapi yang yang jadi PR adalah sejak perang itu keluar dari Jericho itu kadang lama, kadang susah, kadang kena checkpoint lama. Nah, ini akhirnya kita mengganggu apa namanya grup yang sudah apa schedule yang sudah ada. Yang kedua, biasa kami itu di Jericho itu makan siang dulu, baru kita ke apa ke Masjidil Aqsa. Tapi yang terjadi sekarang restoran yang biasa kami tempatin nggak ada lagi, sudah tutup. Ya, ini efek pandemi dan efek apa namanya perang ini betul-betul membuat itu tutup. Jadi kita tidak punya lagi restoran yang mumpuni di sana yang punya Muslim dan lain-lain. Pun ada, tapi tidak tidak cocok kalau saya gitu ya. Jadi itu apa namanya alasan kedua. Alasan yang ketiga adalah kita akan makan waktu banyak di Jericho karena apa ada belanja di sana gitu. Ada belanja di sana dan kita melihat ada Mount Temptation yang itu secara sejarah Islam nggak ada. Itu adalah sejarah Kristen. Tapi kita ke sana seolah kita mengunjungi Mount Temptation yang kita juga tidak percaya itu karena kita Muslim gitu. Tapi sebenarnya di sana belanja. Jadi kita skip itu. Kita skip. Artinya kalau waktu kita panjang banyak nggak apa-apa. Tapi kalau waktu kita sedikit sayang sekali karena kita masuk border itu jam-jam 11 gitu kan. Baru sampai Masjidil Aqsa kalau musim dingin gini bisa jadi maghrib. Sayang sekali. Makanya berapa kali kita cancel untuk yang Jericho dengan pertimbangan tadi eh, apa checkpointnya lama. Lalu untuk restoran makan siang di sana juga tidak ada yang mumpuni. Lalu yang ketiga di sana sejarahnya itu sejarah Kristen dan habis waktu karena untuk belanja. Jadi kita banyak skip di situ. Terus juga kita merasa bahwa eh, apa ya perjalanan untuk ke Jericho itu meskipun cuma di depan mata cuma 15 kilometer dan lain-lain itu muter dan itu jauh menurut saya itu jauh sekali yang kita harusnya sudah sampai Masjidil Aqsa ini masih di Jericho gitu. Jadi kita banyak skip untuk Jericho saat ini. Dan untuk rute dari border kalau memang kita waktunya cepat ya dari border langsung ke apa namanya langsung ke Hebron gitu ya itu pernah kami lakukan dan sampai di Yerusalem memang kita sudah waktu asar tapi sholat zuhur dan asarnya kita di Hebron ya sholat zuhur dan asar di Hebron dan besoknya kita full di Aqsa dan ini jamaah senang karena apa kemarin itu kita bisa mengunjungi tempat yang lain yang biasanya kita kunjungi kalau kita 3 malam. Tapi ini 2 malam bisa, kita bisa lewat Damaskus Gate, kita bisa ke Masjid Umar, kita bisa ke tempat-tempat yang lain yang ada di apa namanya Yerusalem. Dan itu walking tour gitu. Jadi itu lebih lebih apa namanya lebih santai dan itu jatuhnya hari Jumat, jadi nggak ada masalah karena selesai dari tour itu kita tidak buru-buru, tidak kejar-kejaran dengan waktu karena kita sudah sampai di Masjidil Haram karena itu wilayahnya adalah di wilayah All Jerusalem. Oke,
Oke, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya atau ada yang masih belum paham, boleh ditanyakan. Boleh open mic, boleh juga di kolom chat. Silahkan Bapak Ibu. Aku izin Kalau Mbak Rachel. Boleh, Bu Ade, silahkan. Bu, Oke, Bu. maaf ya bawel banget ya Bu, tanya-tanya Eh, terus. nggak apa-apa, Ibu. Lebih baik banyak bertanya. Gimana, Eh, Bu? ya, Bu, ini pertama mungkin kami itu mau berangkat ada berempat, Bu. Jadi Oke. kami adik dan adik ipar. Nah, jadi kebetulan kami itu umroh dulu baru Jordan, Bu. Nah, jadi Oke. kami ke Jordannya itu di tanggal 17, flightnya mungkin sekitar siang jam 10 atau jam 2. Nah, sampai Jordan itu mungkin sore ya, Bu ya. Nah, kita nginapnya di hotel Nisvan yang Ibu kasih tahu itu, Bu. Jadi kita memang akan di sana untuk memudahkan besok paginya tanggal 18. Bu, pertanyaannya yang pertama, karena kami umroh dulu mesti akan bawa koper, Bu. Nah, sementara kita ke Aqsa itu cuma 2 malam, bisa nggak ya, Bu, kita itu titip koper sehingga kita cuma bawa depek atau depek dan satu koper kecil gitu, Bu, barang-barang kita tinggal di situ. Apakah memungkinkan begitu, Bu? Itu yang pertama. Acel bisa jawab? Bisa. Nah, Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu nanti kan tur ini nanti akan masuk ke Jordan, kemudian keluar lagi Jordan. Nah, Iya. untuk Bapak Ibu yang mau menitipkan koper itu bisa banget nanti dititip di resepsionisnya Hotel Nishan. Oke. Oke. Nah, sebenarnya selain di hotel kita bisa juga titip namanya di toko Imron. Itu ada di dekat perbatasan. Cuman dengan Tanggal kondisi-kondisi 18 nggak bisa, Neng. Yang Yes, tanggal ya. 29 bisa. Ya, jadi sekedar info aja. Jadi kalau misalkan kita masuk ke LNB dan keluar LNB itu sebenarnya selain di hotel itu bisa dititipkan di toko Imron. Tapi kalau misalkan di grup yang tanggal 18 ini, karena kita nanti keluarnya melalui Wadi Araba, itu tidak bisa dititip di situ, jadi harus dititipkannya di Hotel Nishan, atau nanti Bapak Ibu harus membawa barang-barangnya semua, karena nanti tidak ketemu dengan si toko Imronnya lagi, itu Ibu. Jadi kalau nanti Ibu mau bawa, Kalau untuk Ibu Ade tanggal 18 kan ya. Kalau tanggal Iya. 18 bisa titip di Hotel Nishan. Nanti kita bantu untuk nitipkannya. Oke, baik Bu. Bu, berarti nanti kita kan di dropnya ke bandara ya Bu. Terus nanti bisa ngambil barang dulu atau bagaimana Bu? Atau kami di dropnya sampai hotel? Enggak, Ibu pesawatnya jam berapa? Atau mau nginep lagi di Jordan? langsung bandara sih Bu. Langsung bandara. Dia Nanti minta ininya aja foto dan ada kartunya, tolong difotokan. Nanti biar sama Oday, Neng, atau Agis. yes, jadi Bisa. nanti tim kami akan jemput barang Ibu dulu, baru menjemput Ibu. Alhamdulillah. Baik, baik, baik. Oke, Bisa. siap. Paham satu itu. Bu, yang kedua. Yes. Sebenarnya tadi udah terjawab sih tentang visa Jordan in dan out-nya. Tadi udah terjawab. Nyambung tentang visa, Bu. Tadi sebetulnya saya juga sempat komunikasi sama Mbak Sherly ya, Mbak Sherly, terima kasih. Jadi sebagai ikhtiar kita supaya apa namanya, bagaimana sih Bu supaya tadi saya dikasih tahu agar men-take down atau men-hide dulu sementara postingan-postingan yang pernah kita post tentang Palestina. Sebenarnya agak miris juga ya Bu Nes juga, maksudnya kita berkunjung ke tempat kita tapi kita harus permit sama penjajah lala itu Tentang Gazanya, Bu, ya. Tentang Gaza khususnya, ya. Iya benar, saya tuh Ah. ternyata saya setelah mengecek IG itu ternyata cukup banyak memposting tentang itu, tapi udah saya hide. Tapi nggak apa-apa, Bu. Saya tuh jadinya curious pengen tahu, jadinya kalau saya pernah posting itu mereka masih akan ke-detect nggak sih Bu? Terus akan nggak ya Bu? Kalau sudah di take down belum apply visa sih nggak masalah. Tapi kalau sudah apply visa, dia biasanya akan cek gitu. Oke, saya bersih-bersih tadi Bu sebelum. Ya. Bu, ini di luar teknis, cuman pengen tahu. Maaf banyak pertanyaan. Bu, situasi Al-Aqsa sekarang setelah perjanjian damai itu bagaimana Bu? Saya tahu Ibu bahkan di saat kondisi perang pun membawa jamaah ke sana. Tapi apa Bu yang berubah setelah ditandatangannya perjanjian damai itu secara birokrasi atau secara keamanan, secara keseluruhan di Yerusalem gitu? Ada yang berubah nggak Bu atau sama aja? Dia ngasih ngebom aja Bu? Yang saya rasakan ada perubahan itu justru di Jordan.
Jadi dulu itu bis yang membawa kami ke border apa Israel itu tidak harus menurunkan barang. Jadi sudah lewat-lewat saja. Tapi sekarang harus menurunkan barang dulu, cek X-ray dulu, baru masuk lagi ke bis. Ada satu barang ketinggalan aja kita harus balikin lagi itu ke apa X-ray, dan itu sekitar 200 meter lah kita jalan gitu kan. Itu yang perbedaannya. Terus yang kedua, eh, kalau secara regulasi ya, yang kedua biasanya kalau yang sebelumnya itu kita ditanya khususnya untuk tour leader ya, Acel juga ngalamin ya. Pertama ditanya kamu kenal orang-orang ini dari mana, gitu kan? Lalu mereka bawa senjata atau tidak. Lalu macam-macam lah pertanyaannya, baru kita boleh turun di apa namanya di terminalnya itu. Tapi sekarang itu enggak, langsung turun. Oke. Kemarin yang terakhir ya Cel ya, Ya, langsung turun. langsung Jadi turun. tidak ditanya macam-macam lagi. Yang ketiga itu biasanya sesudah kita X-ray, naruh X-ray, kita itu ditanya dulu di satu counter gitu sebelum imigrasi nih, sebelum imigrasi kita di satu counter ditanya dulu ada titipan nggak apa namanya dari luar yang dibawa ke Palestina gitu, yang dibawa ke dalam kan gitu, itu ditanya dulu. Sekarang nggak ada Oke. gitu, jadi langsung ke imigrasi. Jadi ada perbedaan sih memang kalau yang saya lihat, tapi kalau apa namanya terkait dengan perekonomian di sana memang ada perbedaan jauh. Jadi sebelum perang itu toko-toko banyak buka, tapi sesudah perang ada beberapa yang tutup. Jadi ketika apa otoritas di sana untuk meminta untuk tutup, mereka tutup. Gitu. Itu yang membedakan. Oh, oke. Bu, terakhir beneran terakhir. Bu, ipar saya ini TNI kebetulan, Bu. Akan masalah nggak, Bu, nanti visanya ya, Bu? Kita pernah, polisi juga pernah, TNI juga pernah kok. Yes. Dan alhamdulillah approve, Bu. Usianya berapa Mbak Ade? 36, 38, Bu. Oh. Sama istri? Iya, sama istrinya, Bu. Istrinya usia berapa? 34, 35, Bu. Masih muda ya. Ini pertanyaan Pak Anas tadi soalnya. Tapi memang wallahu alam kita nggak tahu ya Bu ya. Tapi pengalaman kami terakhir yang kemarin visanya keluar, itu yang reject itu satu perempuan yang usianya paling muda dan satu laki-laki yang usianya paling muda, dan itu 24 tahun. Sama-sama 24 tahun itu. Tapi yang di atas 30 aman. Tapi kalau misalnya ternyata di grup itu yang paling muda adalah 36 tahun tadi. Nah, ini yang kami lakukan adalah kami memasukkan satu mahasiswa gitu. Kalau sekarang kita masukin dua ya, Neng ya. Itu untuk sengaja di reject. Ya, oke. Untuk kita antisipasinya seperti itu. Paham, Bu. Jangan kalian IM sampai kiamat. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rasel, terima kasih Bu Buta, terima kasih banyak. Iya, Bu Ade. Izin dari komentar ada lagi yang bertanya. Ini dari Bu Rayani. Izin tanya Mbak Butet, saya pernah ke Iran dan tidak ada stem sama sekali. Apakah ada stem di paspor saat kita ke Israel? Karena menyebabkan saya tak bisa masuk ke Iran lagi. Nah, tadi sudah dibantu dijawab ya. Nggak ada stem untuk yang ke Israel. Mbak Eli Pamulang, saya mau ikut yang 54 malam tapi belum paham. Boleh hubungi Bu Unung, boleh. Nanti Bu Unung koordinatornya ya. Bu Unung boleh japri WhatsApp-nya. Mbak Eli ada di grup Ngobet. Oke, boleh nanti ngobrol di Ngobet ya. Berarti sudah 6 orang nih yang 5 malam. Oke, sudah Neng. Kalau sudah, boleh Bu Susi dibantu selanjutnya. Untuk 5 malam kapan berangkat? Kalau saya jadwalnya kosong ada di antara tanggal akhir Desember, Ibu. Berapa tadi, Neng? 20. Kalau Pak Anas nggak jadi yang 3 malam, berarti antara 21 sampai 28 Desember saya kosong. Betul.
Tapi kalau yang Pak Anas jadi berarti kita ambil yang sesudah tanggal 29 kita bisa masuk bareng, nanti keluarnya beda. Ayo yang 5 malam merapat asik. Jadi untuk yang 5 malam kita apply visa aja jauh-jauh hari. Kalau visanya approve baru kita terbang. Karena cuma 5 orang ini. Oke, Bu Susi sudah ready? Yes, sudah, ya. Oke, izin ya Bapak Ibu. Boleh Bu Susi? Ayo Mbak Anggi, Ya, kalau bisa. Januari Mbak Anggi. Enggak, Bisa pakai akan jaket tebel tuh Januari. 2 malam. Untuk Oh, usia 73 masih sehat, bisa nggak Kak Akso? Bisa, asal didampingi ya Mbak. oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Nggak keluar? Sudah terlihat gambarnya Bapak Ibu semua? Ya, ini naikin cara. Ini saya infokan. Naikin lagi cara. Izin Bapak Ibu, apa suara Bu Susi terdengar? Sambil lanjut. Oke. Oke. Benar. Baik. Aja boleh dimajukan. Ini terlihat price list kami Bapak Ibu semua untuk apa yang 2 malam in Allenby Otwa di Araba. Kita ada schedule di 18 Desember sampai 20 Desember. Kita buka harga untuk 10 orang, minimal 10 orang itu di harga 755. Untuk yang 20 orang 550, yang 30 orang 485. Dan kami ada lagi harga berikutnya untuk 3 malam in Allenby kami ada schedule 25 sampai 28 Desember. Untuk 10 orang itu harganya di 820. Untuk 20 orang harganya di 635. Untuk 30 orang harganya di 575. Berikutnya di 29 sampai 31 Desember in Allenby juga. Ini harga 10 orang di 710. 20 orangnya 530, 30 orangnya 470. Dan untuk 5 malam, kita ada schedule antara 18 atau 29 atau 1 Januari. Ini schedule kami yang 5 malam. Itu 10 orangnya di 915, yang 20 orangnya 705, 30 orangnya di 640. Jadi nanti untuk harga kita akan mengikuti dari jumlah, pertama adalah jumlah yang daftar nanti ada di kelompok harga yang mana, dan juga nanti ada penyesuaian harga pada saat visa keluar. Jadi pada saat visa keluar ternyata misalkan sudah ambil di 20, ternyata visa yang reject 2, jadi hanya 18, nanti akan ada penyesuaian harga lagi terkait dengan visa di reject tadi, penyesuaian harga LE. Dan juga ini harga hanya untuk di Akso saja ya Bapak Ibu. Jadi seperti yang tadi Mbak Butet sudah jelaskan, kita berkumpul min 1 jam sebelum keberangkatan, lalu menuju perbatasan, lalu kita di Aksonya sesuai dengan paket yang diambil, setelah itu kita kembali lagi ke aman. Dan juga, Aca berapa lagi? Yang bawah? Dan juga Bapak Ibu, kalau untuk yang full paket itu harganya untuk 10 orang pertama di 365, dan 20 orangnya 325, 30 orangnya 310. Ini adalah harga untuk di Jordan. Misalkan Bapak Ibu pengen di Jordannya mau ambil paket, maka harganya adalah seperti ini, full paket dalam artian 2 malam di Jordan full, ada turnya juga di sana, sudah dibantu representatif dan dapat visa Jordan. Ini full paketnya, harganya yang tertera. Ada juga kami buka harga untuk Jordan, tapi hanya transport dan hotel only, serta visa, itu di 210 untuk 1 sampai 2 orang pertama.
Untuk 3 sampai 7 orang di $200, 8 sampai 10 orang 195. Ini yang mau di Jordannya kami bantu. Ya, kalau yang transport dan hotel tidak ada tour, jadi turnya nanti bebas sendiri. Tapi kedatangannya misalkan gini, Bapak Ibu mau yang 3 sampai 7 orang, nanti kita bisa ngobrol di Gobet, janjian booking tiketnya gitu ya. Biar nanti masuk aksonya bisa bareng, itu bisa kita gabungkan untuk transportasinya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan mungkin Bapak Ibu? Atau nanti bisa kita ngobrol di Gobet, Bapak Ibu ya, untuk lebih jelasnya lagi untuk masalah harga. Ya, Cel, silakan. Oke, izin Bu Susi. Dari kolom komentar ada yang tanya Bu dari Pak Irul. Kalau Idul Adha, apakah sama untuk harganya? Kalau untuk harga, Idul Adha akan berbeda ya Bapak Ibu ya, karena kan memang harga mulai dari nanti Ramadan masih akan berbeda, seperti kalau memang Bapak Ibu biasa umrah juga akan ada perbedaan. Jadi nanti akan ada update harga terbaru untuk Idul Adha. Dan insya Allah kita ada mix Saban Ramadan juga nanti Di Februari. di Februari. Sudah ada grupnya juga. Sama Syawal ya, Neng ya? Yes. Isra Mi'raj juga dikeluarkan ke Ibu? On mic. Boleh, boleh. Yang Januari, Neng. Nah, kalau misalkan nanti Bapak Ibu mau join juga, kan tadi Ibu udah sempat mention ya Bapak Ibu, Ibu El sudah mention di Januari kita ada keberangkatan juga di tanggal 5 Januari. Kalau full paketnya itu kita berangkat di 5 Januari, tapi nanti kalau mau aksonya only, itu nanti kita masuk aksonya di tanggal 8 sampai tanggal 10 Januari. Nah, itu Dan nanti... itu juga sudah ada grupnya. Yes, untuk tanggal yang Januari nanti itu sudah ada grupnya dan nanti kita mau ada launching harga lagi spesial, nanti ada Aqsa Plus Dubai itu nanti bertepatan dengan Isra Miraj. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan kembali? Nah, Ini ada pertanyaan dari kolom komentar, Bu Adel. Rencana mau ngajak anak usia 14 tahun dan 16 tahun bisa nggak ya? Iya, jadi kalau ngajak anak itu, kemarin kita pernah punya jamaah bayi. Ya, asal orang tuanya bisa ngurus aja bisa kok. Bisa. Karena tidak ada aturan visa minimal usia berapa, nggak ada. Nggak ada. Jadi bisa. Bisa. Oke, baik. Semoga Dan terjadi. untuk kalau yang 14 dan 16 tahun, saran saya orang tuanya ikut ya. Orang tuanya dua-duanya ikut karena kalau memang apa tidak ikut gitu itu sudah saya katakan sudah reject karena harus ada orang tuanya. Kalau yang di bawah 18 tahun harus ada orang tuanya, minimal bapaknya atau ibunya. Tapi kalau ada dua-duanya lebih bagus. izin Bu menambahkan juga dan dari sistem pun dia menolak kalau misalkan tidak ada pendamping. Ya. Oke, baik. Ada lagi dari Bu Sofi. Mbak, 5 malam abis Lebaran ada grup regulernya kah? Yang berapa? 5 5 malam malam. abis Lebaran. 5 malam yang Mbak Sofi grupnya. Kita jarang Mbak 5 malam tuh jarang, mahal sekali. Kita pernah 4 malam, tapi itu pun waktu pandemi. Mbak Sofi aja bikin Mbak Sofi 5 malam Mbak Sofi. Oke, ada lagi Nanti yang kita cari jemaahnya. itikaf hari-hari terakhir Ramadan sampai Idul Fitri di Aqsa. Sudah ada juga kah paketnya? Kalau yang itu belum, yang baru ada itu yang sampai mix Saban Ramadan. Jadi di Jordannya itu kita masih bisa makan siang, masuk Aqsa itu malam tarawih pertama, gitu kan. Jadi kita dapat tarawih di malam pertama. 2 malam kita tarawih di sana. Tapi kalau untuk yang Lebaran di Aqsa, saya butuh orang-orang yang memang apa sih namanya siap untuk meninggalkan keluarga di Ramadan dan dan Lebaran.
Pak Abdi kayaknya nggak bisa itu. Jadi Ya, jelas khotib. nggak bisa. Ramadan belum bisa. Jadi khotib. Hmm. Ya, sudah. Itu ada lagi pertanyaan. Ini ada pertanyaan lagi, umur 57 perempuan sendiri apakah kemungkinan visanya di-approve, Mbak? Kalau setahu saya di atas 45 sendiri aman. Di atas 40 aman. Oke, baik. Ini Bu Adel juga bertanya, rencana mau berangkat sama orang tuanya juga, Mbak. Nggak kena reject kan, Mbak? Tadi saya dengar yang usia 24 paling muda yang kena reject. Iya, karena sendiri. Karena sendiri. Kalau dengan keluarga gitu itu insya Allah kita nggak bisa menjamin ya. Kita nggak bisa menjamin karena ada tour leader kami udah bolak-balik ke Aqsa pun kena reject. Padahal udah bolak-balik deh ke Aqsonya. Bu Hevi juga bertanya ini, kalau Syawal sudah adakah Bu rencananya? Sudah. Kalau Syawal ada, nanti di-share sama Bu Susi ya. Tapi untuk yang paketan backpackernya kita belum buka karena kita harus hitung ulang. Oke, baik. Bapak Ibu ada lagi yang mungkin yang ingin ditanyakan? Langsung dijawab langsung dengan Bu Eli nih. Malam hari ini spesial. Buka ini juga nggak apa-apa, open mic nggak apa-apa. Ya, langsung open mic juga boleh Bapak Ibu. Oke, kalau nggak ada saya mau share sedikit ini. Mana Neng? Oke, jadi teman-teman, ini saya dapatkan ini, tapi lucu sih anak-anak ini bikin ya. Sebentar, semoga bisa. Belum kedengaran ya suaranya ya? Kalau ini nggak bisa ya, Neng. Apanya, Neng? Soalnya yang muncul itu udah dibuka dulu, share Ya, dulu, sudah. share screen dulu, Share screen. tapi langsung nyalakan dan terus sama share soundnya dipencet. Nah, pencet share soundnya dipencet. Bukan yang ini berarti. Oke, siap. Jadi Bapak Ibu kalau ditanya kapan ke Akso, saya berharap Bapak Ibu tidak menjawab seperti ini. Share sound. Mana nih? Share sound. Nah, Oke. share. Terus play. Saya berharap Bapak Ibu tidak menjawab seperti ini. Mana nih? Ya, nggak muncul. Nggak jadi deh. Sudah. Ya sudahlah, coba kamu share nih. Jadi Bapak Ibu, ini ada pertanyaan gini. Jadi kapan ke Akso gitu? Jawabannya adalah kalau tidak hari ini mungkin bulan depan, kalau bukan bulan ini mungkin tahun depan. Tapi ini sebuah doa ya, sebuah doa. Kalau tidak ini insya Allah tahun depan seperti ini. Beli tiket setelah visa keluar mungkin nggak mungkin, mungkin. Kemarin kita juga ada grup dari ada jamaah dari Kamboja atau apa Samboja, Balikpapan. Jadi beliau ini sudah ke reject sekali, reject kedua kali gitu ya. Ketika reject kedua kali, yang ketiga kalinya beliau mau coba, tapi bahasanya saya mau beli tiket itu nanti kalau visa udah approve. Ada juga dari Palembang begitu juga. Jadi ketika visa sudah keluar baru beli tiket, tapi resikonya harga tiketnya pasti ya untung-untungan ya. Bisa jadi lebih murah, bisa jadi lebih mahal daripada harga grup. Lagu ditagih hutang.
Aduh, ya Allah. Ada lagi Ibu pertanyaan dari Pak Fahmi untuk price list backpacker akhir bulan Januari ada nggak Bu? Sudah ada harusnya Bu Susi, bisa bantu Bu Susi? Oh, bukan akhir Januari ya, itu awal. Iya, Pak, itu nanti awal, Tanggal Pak. 5. Ini adanya Kalau akhir awal. Januari kita belum ada grup. Iya. Nanti boleh saya, ini Mas Fahmi yang di Kairo bukan? Nanti boleh nih saya share di grup Mobet ya, Mas. Untuk yang awal Januari tapi ini Mas kebetulan bukan akhir Januari. Oh, ini yang nanti in out Kairo ya? Bikin sendiri aja. Bikin sendiri aja. Kalau memang ada grupnya, bikin sendiri aja. Oke, Bu. Bener, Mas Fahmi yang in out Kairo. Ya. Itu ada Pak siapa tuh, Neng? Itu juga mau in out Kairo tuh. Wildan. Bukan? Hmm, saya lupa namanya. Taruh. Ada juga yang mau in out Kairo itu. Pak Iswan, Pak Iswan. Pak Iswan Sundawan. Pak Iswan Sukabumi mau juga in out Kairo itu. Untuk tanggal 4 sampai 7 Januari apakah ada? Kebetulan sudah beli tiket ke Jordan. Kita masuknya itu tanggal 8, Pak. Nggak pas lah itu. Lebih 1 hari. Mundurin aja, Pak. Itu tiketnya. Tiket pulangnya mundurin. Kita ada tanggal 8 masuk aksonya. 8, 9, 10. 10 keluar. Bu El ada lagi pertanyaan, apakah nanti ada program berbagi dengan jamaah di Masjidil Aqsa? eh Kalau selama ini kami banyak berbaginya itu di Jordan. Kalau di Masjidil Aqsa modelnya makanan aja Pak atau minuman itu yang lebih mereka butuhkan ya. Jadi pas lagi Jumat kita siapkan minuman kita bagi-bagi itu boleh. Tapi kalau untuk berbagi seperti yang pernah kami lakukan dengan sekolah relawan, dengan sidak, itu butuh waktu. Kecuali Bapak mau menyisihkan waktunya untuk apa program itu bisa ya. Tapi kalau tidak, paling yang memudahkan adalah kita berbagi ke apa namanya anak-anak kena kanker yang dirawat di Yerusalem dan itu asalnya dari Gaza. Itu yang memudahkan ya. Jadi kita hanya bawa uang, kita distribusi sendiri. Tapi kalau harus pakai dalam bentuk paket, kita butuh waktu di situ dan juga sejak perang itu agak serem gitu ya ketika kita bawa-bawa banyak gitu loh barang-barang itu. Jadi lebih baik uang aja. Dan itu kita kasih ke orang yang kena kanker asal Gaza yang dirawat di Yerusalem. Oke, baik. Ibu ada lagi yang bertanya dari Bu Fitria. Tadi ada cap paspor negara yang perlu dipertanyakan. Syria, Yaman, dan apa lagi ya, Bu? Syria, Yaman, Iran, Korea Utara, Pakistan. Bukan Pakistan, satu lagi apa? Afghanistan. Afghanistan. Oke, baik. Kemudian dari Bu Anita, Mbak, itu kalau buat grup sendiri, kita cari teman-teman yang mau ya, minimal 5 orang kah? Terus yang ngedampingin Mbak Butet kan? Asal asal apa namanya schedule-nya cocok bisa Mbak Nita. Jadi saya ada grup tanggal sekian, keluar tanggal sekian dan masuk lagi boleh gitu. Tapi saran saya kalau bisa di atas 10 biar apa? Gratis satunya kan untuk saya. Tapi kalau saya harus bayar ya mau nggak mau ditanggung sama jemaah ini. Ya, ada lagi Neng? Keluar duluan nggak bisa Pak Miko. Tanggal 10-nya jam berapa Pak dari Jeddah Pak? Tapi nggak bisa sih nih. Karena kalaupun paling malam
kita terbang paling cepat itu jam 4. Jam 3, jam 4. Ini Wadi Araba juga ya, Neng ya? Wadi Araba berarti paling cepat Bapak terbang dari Aman itu jam 10 malam. Agak mepet sih. Beli tiket baru aja, Pak. Yang dari Jedahnya di refund. Ini ada lagi pertanyaan dari Bu Eli Pamulang. Ngurus visa kira-kira berapa lama, Mbak? Kita tadi sudah bahas ya Ibu ya, itu kita butuh waktu 50 hari untuk memudahkannya. Jadi jauh sebelum terbang kita sudah punya visanya, 50 hari. Tanggal cocok kalau mau gabung kontak siapa? Pak Miko ada di grup? Kalau enggak coba di-share Neng, link grupnya Neng. Boleh. Oke, sebentar saya share link grupnya di kolom chat ya Bapak Ibu. Oke, itu Bapak Ibu untuk yang mau join di grup ya. Ya, coba cek-cek. Terima kasih. Sama-sama, Kak. Hari ini mungkin minggu depan, jika tidak minggu ini mungkin bulan depan, jika tidak bulan ini mungkin tahun depan. Segala harapan kan datang yang kita impikan. Saat kakimu menapak di masjid. Dan saya berharap teman-teman yang ada di sini juga akan merasakan ketika kakinya menapakkan kaki ke Masjidil Aqsa, kiblat pertama, dan tempat kita nanti kembali yaitu di Ardul Mahsyar dan Mansyur. Baik, itu Bapak Ibu, terima kasih. Kami hanya membuka cara yang bisa memudahkan Bapak Ibu untuk ke Aqsa. Kalau ambil paketan mahal bisa lakukan seperti ini. Dan kami berharap bahwa makin banyak orang yang tergerak untuk ke Aqsa karena Aqsa adalah milik kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah berakhir di ujung acara. Bapak Ibu, terima kasih banyak atas partisipasinya Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas antusiasmenya juga. Dan tak lupa kita ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Eli atas pemaparan dan juga sharing ilmu serta pengalamannya. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa bermanfaat dan semoga Allah mampukan langkah kita menuju Baitul Maqdis. Sebelum kita tutup acara pada malam hari ini, mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah. Izin saya Shirley, Rachel, Bu Susi, dan juga Bu Eli pamit undur diri. Mohon maaf Bapak Ibu apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di ngobet selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bapak Ibu, selamat beristirahat. Mbak Cel, gimana kabar? Terima kasih Pak Abi, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Izin Le. Terima kasih. Ayo Mbak Wulan. Ke Aqsa Mbak Wulan.
Siap, siap, insya Allah. Ini di Solo atau di Semarang ini? Ayo Mbak Nita, ayo ta. Ke Afrika sudah gitu loh. Yang Aku nggak dilihat diayo-ayo. jerapah. Aku kok nggak diayo-ayo. Ayo ta Pak Abdi pulang dari ini. Pulang dari Turki. Turki ya terus ini. Turki Mesir. Apa kabar Bu Eli? Assalamualaikum. Pinten niki. Pak Yus. Mana Pak Mbak Ajal? Yus Mbak Ajal? untuk anaknya bikinkan grupnya aja bareng itu ada Pak Iswan juga mau itu. Anaknya ada di Mesir. Iya, iya, iya. Nanti Mm-mm. nggak tahu Fahmi ikut join nggak ini? Nggak tahu saya. Fahmi join, tadi Fahmi join. Oh, Fahmi tadi join. join. Iya, iya. Mudah-mudahan ada tambahan nih Siap, siap, yang siap. Mau Desember atau Januari, Bu?